Halo, Halo, baru berhasil ya kali ini ya. selamat siang untuk Selamat Jakarta siang, dan ya, Indonesia. selamat pagi, Jerman. Apa kabar? Kabar baik. Ya, Syukurlah September ceria ini. Hari ini September yang ceria. Kita mulai dengan membahas well-being ya, digital life and well-being gitu ya. Bagi teman-teman kalau ada pertanyaan gitu ya, ada komen, silahkan langsung aja gitu ya. Terutama pertanyaannya terkait well-being ya. Nah, kenapa sih Kak ini mau bahas ini nih gitu ya tentang digital life sama mental life, apa kesehatan mental ya mental health. sebenarnya. Mm-mm, Ya, kenapa mm-mm. tuh? Ya karena kan digital life itu nggak bisa dipisahin lagi ya sama kehidupan sehari-hari gitu. Hampir semua apa ya, semua kegiatan itu bisa dilakukan secara digital gitu. Kalau Mhm. dulu mungkin bahkan yang namanya talak juga bisa digital gitu ya. Kalau dulu kan talak cuma ngomong doang gitu ya, cerai gitu. Tapi sekarang uh, ada juga tafsir yang bilang bahwa apa talak melalui SMS misalnya atau melalui WhatsApp itu juga sah gitu. Jadi uh, sekarang ini orang nggak perlu lagi tatap muka untuk melakukan kegiatan sehari-hari gitu. Misalnya Mhm. apa bikin usaha baru, ngurusin surat izin misalnya bisa langsung online gitu misalnya. Mhm. Nah, Mhm. sempat kepikiran bahas ini kalau misalnya kita sehari-hari gitu ya minim gitu untuk lebih lebih sedikit interaksi sama orang lain secara langsung itu ngaruh nggak ya atau ada dampaknya atau misalnya ada uh, pengaruhnya nggak ya ke kesehatan mental kita gitu karena kan yang namanya apa mental health itu atau Ya. kesehatan mental itu kan juga sangat-sangat berkaitan sama koneksi kita sama orang lain gitu ya relasi kita sama orang lain. Nah kalau relasinya cuma terbatas hanya di secara digital kayak sekarang nih kita live gitu ya beda kalau misalnya kita bikin seminar langsung sama peserta dan kemudian bisa ketemu langsung itu beda nggak ya gitu. Nah makanya Mhm. hari ini mau bahas sih dan mungkin disclaimer dari awal gitu ya sedikit catatan dari awal penelitian mengenai cyber psychology sendiri ataupun misalnya mengenai perilaku di dunia digital itu memang masih berkembang gitu. Jadi yang kita ngomongin sekarang mungkin 10 atau 20 tahun kemudian gitu ya melalui penelitian itu bisa jadi beda gitu. Itu normal gitu. Yang namanya penelitian ataupun misalnya ilmu itu kan selalu update gitu ya. Dan tapi kita juga tetap terbuka gitu untuk bahas mengenai hal itu dari sekarang gitu. Dan Oke. iya, kemarin makanya beberapa hampir 2 hari ini ya, atau dari kapan ya, apa berita mengenai bocornya NIK nomor induk kependudukannya Presiden Jokowi. Kayak semingguan ini kayaknya rame banget. Tapi Iya, udah nggak bisa lagi kan. Udah di mm, save ya. Kak, iya, mungkin sebelum bahas sebenarnya itu, mungkin juga ada teman-teman yang belum tahu kali ya, sebenarnya kesehatan mental yang dimaksud tuh apa gitu kali Kak. Supaya juga kita aware juga ya, karena nggak semuanya paham juga ya kesehatan mental itu apa gitu. mm. Apa sih Kesehatan mental singkatannya? kalau misalnya dilihat dari definisinya WHO gitu ya, dari World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia, itu adalah kemampuan seseorang untuk mengatasi stres sehari-hari misalnya itu satu mengatasi stres Hmm. sehari-hari terus kemudian dapat bekerja secara produktif kemudian yang Hmm. ketiga dapat membuat kontribusi kepada komunitasnya nah Hmm. terutama di poin ketiga nih membuat kontribusi sama komunitasnya kan berarti membutuhkan interaksi sama orang lain ya Betul. Hmm. dan menariknya di digital life ini juga komunitas nggak mesti ketemu langsung loh komunitas internet bisa juga loh membawa peran positif buat kehidupan kita gitu. Nah Hmm. itu yang dimaksud sama kesehatan mental yang kita omongin di sini gitu. Oke, jadi gimana dia sebenarnya bisa beradaptasi juga ya ngadepin atau coping stress lah ya menghadapi stres sehari-hari, Stres, tetap kerja juga ya secara produktif itu ya makanya itu stres kerja produktif dan kemudian dan kontribusi kontribusinya dia komunitas. kepada orang lain
sekitar. Nah, ini udah terbukti ya, karena kita udah 1 tahun melalui pandemi ini dan terpaksa gitu ya, mau tidak mau gitu ya, di kondisinya adalah digital. Makanya penting buat bahas tema ini ya gitu ya, pasti ada kaitannya gitu ya, karena kondisi pandemi bikin stressful banget gitu ya, terutama mungkin gitu ya yang orang-orang yang lagi sekolah, yang lagi kuliah, atau para pekerja yang harusnya turun di lapangan, tapi sekarang meeting semuanya juga di online kan gitu, pasti ngefek banget gitu ya. Nah, terus kalau gitu nih apa nih gitu ya? Apa yang mungkin yang mau dibahas gitu ya? Kondisinya sekarang kayak gimana sih? Mungkin ada data kah, riset kah gitu ya tentang well-being-nya orang-orang di zaman ini mungkin gitu ya. Pasti kan mungkin ya tadi ya udah disclaimer pasti ada perubahan ya, penelitiannya pasti akan ada tambahan. Tapi mungkin bisa dibagikan, sharingkan. Apakah kondisinya sekarang kayak gimana sih? Banyak yang stres? Pasti sih. Ya, jadi saya mungkin bisa bahas dari apa penelitian dari apa OECD ya. OECD ini salah satu organisasi yang membandingkan atau bikin studi mengenai ekonomi dan perkembangan negara-negara di dunia gitu. Nggak cuma negara-negara besar, tapi juga negara-negara yang masih apa secara sosial ekonomi masih rendah lah gitu. Dan menurut studi dari OECD ini ditemukan bahwa kalau orang supaya well-being dan juga apa merasa aman gitu ya ketika melakukan interaksi melakukan kegiatan secara digital itu ada 3 nih. Mungkin teman-teman juga pernah apa saya juga udah posting gitu ya di Instagramnya WeChat. Pertama, semua orang harusnya punya kesempatan yang sama untuk berada di dunia digital gitu. Nah, ini mungkin yang jadi PR-nya juga nih buat kita nih ya, karena nggak semua orang punya kesempatan yang sama, terutama apa orang-orang yang berada di sosial ekonomi yang rendah gitu ya, boro-boro gitu ya mau online gitu, HP aja nggak punya gitu, koneksi internet aja mungkin cuma berapa lah, mampunya cuma apa langganan yang berapa berapa megabyte gitu nggak, dan nggak bisa yang Habis unlimited kuota gitu, ya. habis kuota. Nah, itu kan juga mempengaruhi, bikin stres itu kan. Kalau misalnya, oh kuota udah habis, tapi saya harus kerja nih, gimana nih? Nah, kalau kayak gitu kan, itu kan juga mempengaruhi well-being kan. Jadi yang pertama itu semua orang harusnya punya akses yang sama sama apa untuk berada di dunia digital. Dan yang kedua, dan ketika berada di dunia digital, harusnya orang-orang juga punya literasi digital gitu. Kayak misalnya ya yang apa yang literasi digital di sini maksudnya tahu gitu loh bahwa yang namanya data itu gampang banget loh tersebar di dunia digital, dan itu nggak, orang nggak lupa loh. Orang-orang mungkin lupa tapi internet tidak lupa gitu. Dan itu juga Jejak mesti apa digital mesti ya tahu. ya. Iya. Dan apa bahwa yang namanya apa mungkin password ataupun misalnya email aja juga sebenarnya juga jangan terlalu disebarluaskan gitu, karena ataupun misalnya nomor HP deh, nomor HP itu juga saya juga misalnya apa ngecek HP nih ya, HP Indonesia nih terutama nih, HP saya nomor Indonesia, tiap kali on itu pasti yang keluar pertama adalah apa, SMS pinjol. Pinjaman online, tahu nomor saya dari mana gitu ya, pasti kan Iya. ini kan juga ini ya, ini tahu dari nomor saya dari mana gitu. Mungkin ya waktu dulu apa isi pulsa kan, no, apa kita mesti kasih nomor HP gitu ya ke penjual pulsa baru diisiin. Nah, oke, ini agak-agak mungkin Chris masih loading, jadi saya terusin aja. Jadi memang literasi digital ini penting itu, bahwa yang namanya data itu hanya milik kita dan juga milik orang yang kita berikan data tersebut, tapi itu juga terbatas, nggak setiap hari gitu ya. Sebentar, saya mesti undang Chris lagi. Sinyalnya yang nggak bagus ya. Kenapa? Sinyalnya yang nggak bagus ya. Ini tadi ya putus ya. Iya, sinyalnya Chris putus. Nah ini juga nih sumber-sumber stres juga nih, kesempatan untuk apa Aduh. Baru kita punya. omongin ya kak ya, gitu ya. Lagi seru-serunya ngobrol, hilang tiba-tiba. Om, ya ini di sini mungkin karena di Jakarta mendung kak. Jadi sinyalnya ikut juga mendung juga suasananya. Ya, oke sorry. Tadi kepotong ya. Lagi ngomongin
literasi juga ya. Literasi digital itu penting gitu ya. Jadi data kita itu harusnya hanya dimiliki sama kita, sama orang yang kita berikan gitu. Dan orang yang kita berikan data itu nggak punya hak sebenarnya untuk kasih data itu ke pihak ketiga kecuali atas persetujuan kita. Nah ini yang mungkin agak-agak ini ngaruh ke poin ketiga ya, bahwa yang namanya surfing ataupun misalnya apa ya, menggunakan akses digital itu harusnya aman gitu. Nah ini yang tadi saya sempat ngomong gitu, kasusnya Presiden Jokowi gitu, yang nicknya bisa tersebar kemana-mana gitu. Ini kan sebenarnya harusnya nggak boleh kejadian, karena yang namanya nick itu ataupun nomor induk kependudukan kan satu hal yang penting ya. Orang bisa apply apalah, apply pinjaman lah, atau misalnya apply melalui Nomor KTP. ya nomor KTP gitu. Dan ini yang sebenarnya juga mesti jadi perhatian kita gitu. Jangan kasih data-data digital kita, nomor HP. HP itu kan juga salah satu akses digital kita juga gitu ya. HP dan kemudian Kecuali memang email. dia punya nomor HP yang memang untuk disebarluaskan gitu ya, boleh-boleh aja. Ya, Tapi kalau dan itu berarti ketika kita misalnya kasih data, kita harus tahu konsekuensinya apa. konsekuensinya. Jadi nggak cuma sekedar apa ya, bagi-bagi data, dan data itu nggak cuma sekedar nomor HP loh, bagi-bagi data emosi, misalnya hari ini saya sebel, atau misalnya hari ini saya liburan kemana, oh liburannya ke Jepang padahal lagi PPKM level 4 gitu kan. Nah itu kan juga agak-agak harusnya mesti berpikir gitu sebelum sebelum kita memberikan data itu Ya, dan juga kepada memancing digital. kejahatan juga loh. Kalau misalnya tahu ya bahwa satu rumah pergi lagi holiday di mana gitu, posting kan berarti tahu ya rumahnya kosong kan, gitu juga ngeri Mm-mm, juga kan. Itu udah ada kejadian kan kayak gitu. Ini buat gitu. para remaja juga, iya, gitu ya, supaya misalnya gue lagi di rumah sendirian loh, kan memancing ya, gitu ya. Itu agak ngeri gitu. Itu memang pernah ada loh Kak kasusnya itu, gitu ya. Jadi mesti pinter-pinter ya, gitu ya, buat bagi-bagi Mm-mm, data apapun ataupun juga kondisi apa namanya dia gitu ya. Oke, menarik ya, mm-mm, harus mengamankan diri mm-mm. sendiri. Thank you, thank you. Gitu ya. Jadi memang kita harus melatih diri kita gitu. Kalau dulu kan mungkin secara non digital gitu ya, ngomong-ngomong aja gitu, gua hari ini lagi liburan loh gitu. Tapi kalau misalnya itu kan kalau kita ngobrol langsung ke satu orang yang kita tahu gitu. Dan kalau misalnya itu kan beda banget kalau misalnya kita ngomong ke Facebook, ngomong ke Facebook atau misalnya ngomong ke Instagram, nggak cuma mungkin uh, bisa kita setting private gitu ya ke orang-orang yang kita tahu doang. Tapi kan nggak cuma ke satu orang, beberapa orang, ke banyak orang gitu. Dan makanya stop and think gitu. Jadi sebelum kita posting atau memberikan data secara umum gitu ya, mesti mikir dulu ini konsekuensinya saya siap terima nggak ya gitu. Baik, Mhm. dan juga ketika download app atau misalnya menggunakan app tertentu, ini appnya terpercaya nggak ya, data saya digunain nggak ya buat hal-hal yang lain gitu. Karena yang Makanya ada namanya disclaimer era. juga kan. Ada disclaimer bahwa data Anda akan aman. Kalau biasanya kan ada kan I accept, agree, apa. Kadang nggak dibaca ya. Soalnya next, next, next aja. Yes, Next, yes, next, next next, next aja. aja gitu ya. Uh-uh. Padahal ada termnya juga ya yang mesti kita baca ya. Iya, tadi saya mau ngomong apa ya, data, oh ya, di dunia digital, maksudnya di era digital ini, yang namanya data itu kayak ladang emas lah. Orang bisa menggunakan data kita untuk kepentingan pribadi dia gitu, untuk keuntungan pribadinya dia. Jadi, kalau dulu mungkin Misalnya yang apa tuh? namanya, hmm? Misalnya apa? Untuk kepentingan pribadi tuh misalnya. Misalnya ngomongin mengenai app kesehatan mental, saya kan juga pernah nanya gitu ya di Instagramnya WeChat gitu. App kesehatan mental ada yang pakai nggak? Nah, untungnya sih ini bukan untung atau gimana ya, tapi 30% belum pakai gitu ya. Dan kemudian uh, memang kenyataannya app kesehatan mental pun ada juga loh yang menggunakan data kamu misalnya untuk keperluan keuntungan pribadinya dia gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat kita download app gitu ya, walaupun free ada konsekuensinya yaitu apa? Iklan. Nah, data yang kita kasih ke app itu nanti akan digunakan secara algoritma gitu ya untuk nanti muncul iklan-iklan yang sesuai sama data yang kita kasih gitu. Padahal mungkin kita nggak butuh iklan itu gitu. Dan itu memang konsekuensinya ya kalau misalnya orang pakai app yang gratis, ya memang itu
konsekuensinya adalah lu mesti terima nih apa iklan-iklan yang sebenarnya nggak guna, sebenarnya nggak butuh gitu. Ya, sebenarnya sampah Dan juga gitu. menutupi, Nah, kalau kita baca, menutupi ya, iklan-iklan itu kan menutupi isinya, kontennya gitu kan. iya, dan buat buat kita jadinya juga nggak fokus gitu, tadinya mau ngerjain apa nih, ada distraksi iklan masuk, kemudian klik, aduh, kemudian jadinya nggak fokus juga. Nah, hal-hal seperti ini kan juga sebenarnya yang mungkin nggak ditemui gitu ya di apa di kalau kalau nggak digital gitu. Nah, ngomongin mengenai data juga nih, nah data seperti saya bilang tadi itu ya, data itu adalah di apa di era digital ini adalah emasnya gitu loh, dan apa modalnya untuk orang mempengaruhi perilaku orang lain ataupun mengambil keuntungan pribadi gitu ya. Jadi memang mesti hati-hati sekali. Dan yang namanya data itu diolah secara digital. Ya, saya ngomongin spesifik di sini mungkin mengenai sosial media ataupun mengenai mesin pencari kayak Google ataupun Bing gitu ya. Nah, mereka tuh pakai yang namanya algoritma. Nah, algoritma itu apa? Algoritma itu kalau teman-teman pakai Excel gitu ya, Microsoft Excel, itu gampangnya tuh dianalogikannya seperti if then gitu. Jadi kayak apa? Ada perintah gitu. Jadi kalau misalnya saya masukin kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah liburan. Dan kemudian nanti yang muncul nggak cuma mengenai liburan, yang muncul adalah hal-hal yang lain yang mungkin dekat dengan liburan itu gitu. Jadi misalnya apa? Oh, mau liburan, berarti jangan lupa ya beli kamera baru, atau jangan lupa ya beli baju baru, atau jangan lupa ya beli apa-apa. Ya hal-hal yang sebenarnya nggak apa ya, nggak relevan dengan apa yang kita cari, tapi secara algoritma karena orang ingin mempengaruhi perilaku orang lain gitu ya, secara digital, keluarnya juga hal-hal yang uh, soalnya juga hal-hal yang nggak apa ya nggak relevan sama yang kita cari tadi gitu. Jadi memang Apa orang itu juga ya perlu untuk berarti? fokus gitu. Dan apa balik ke mental health itu kan juga apa ya, kalau misalnya kita cari apa ya, cari satu hal yang mungkin apa ya yang buat kita penting gitu. Jadi misalnya saya lagi sedih dan kemudian nih ngerasa depresi nih, aduh depresi, tapi ini udah apa udah membaik gitu ya, aduh saya ngerasa tertekan dan apa pengen bunuh diri misalnya. Nah, itu sebenarnya cari mengenai bunuh diri. Untungnya sekarang apa kalau misalnya kita cari atau Google mengenai bunuh diri gitu ya, muncul adalah hal-hal yang memang positif gitu Positif. untuk atau mencegah bunuh diri. Kalau dulu belum tentu gitu. Ada juga muncul Dan apa beritanya ya situs-situs kayak. dari kelompok yang memang apa ya menginisiasi, jadi aktif juga untuk bilang bahwa bunuh diri itu adalah hak secara pribadi gitu, itu adalah hakmu secara pribadi. Nah, itu yang sebenarnya kan apa perlu diamati juga gitu. Jangan sampai ketika misalnya kita apa kasih satu data gitu ya, yang muncul bukan cuma yang kita mau dan kayak kita nggak fokus. Dan saya amati juga kalau misalnya lagi nih sebentar nih keluarga saya nih in video call tanpa sepengetahuan. Ini juga nih stres nih, video call tanpa sepengetahuan dan sepertujuan. Oke, tadi saya mau ngomongin apa kan? Jadinya nggak fokus nih ini kejadiannya. Nah, kan nggak fokus ya Oke. gara-gara ini ya. Oh, Tadi lagi ngomongin pas algoritma. pas pemilu lah, pemilu ini salah satu yang saya amatin juga gitu ya. Misalnya pemilu kita cari apa ya, kita posting mengenai pendapat kita pada satu pasangan calon gitu. Dan kemudian yang muncul di apa ya di Facebook kita pun di sosial media kita adalah orang-orang yang memang sepemikiran sama kita, dan akhirnya apa ya pendapat kita ataupun apa ya pandangan politis kita akhirnya jadinya semakin diperkuat kan, padahal kenyataannya Oh, nggak seperti itu loh, kita juga loh iya, lihat dari sudut pandang yang lain gitu. iya benar. Ini oke. Iya, masih di call ya. Susah juga Tenang ya aja untuk Kak. Jadi mungkin kalau itu aku nangkep itu ya Kak ya. Jadi kayak misalnya, Chris bisa ngomongnya lebih lebih keras nggak? Lebih suaranya nggak oh kedengeran? oke, halo, suaraku kayak gini kedengeran? Nggak Nggak kedengeran? terlalu. Oke, ini udah maksimal belum? Pakai headset aja deh berarti ya. Halo? Oke, Nggak mungkin kedengeran? masalahnya di saya, coba ngomongin deh, saya coba dengerin. Oke, jadi kalau misalnya ketika orang ya, maksudnya ketika
misalnya tadi dibilang kan kalau ngelihat sesuatu terus kemudian akhirnya yang muncul kan itu-itu aja gitu ya. Artinya jadinya pandangannya jadi sempit, bener nggak gitu? Kedengeran ya suara saya ya? Jadi kayak misalnya berarti kan harusnya kita juga istilahnya kalau buka ya berarti bisa random aja ya, berarti nggak harus yang satu hal karena kalau nggak nanti kita kayak dijurusin gitu ya. Jadi kan perlu lihat dari sisi yang lain juga ya, open minded gitu. Kayak misalnya nih suka pada satu tokoh gitu kan, perlu juga cari tahu ya dari sisi yang tokoh yang lain kayak gitu. Itu baru politik ya. Gimana kalau misalnya kesukaannya hobi tertentu gitu ya, itu jadinya itu terus gitu ya. Nanti kalau yang remaja Iya, masih masa eksplorasi susah ya. Karena yang muncul kan bola terus misalnya gitu. Pokoknya gitu iya. main bola terus gitu ya. Oke, itu juga membahayakan juga ya gitu ya. Ya, bahaya secara 100% sih enggak ya, tapi secara jangka panjang kita juga perlu awas juga gitu. Ya, ngomongin mengenai algoritma juga nih Instagram kalau misalnya TikTok gitu ya. Kalau misalnya kita cari satu gitu ya dan kemudian kita lihat satu reel ataupun satu video di Instagram ataupun misalnya di TikTok gitu ya. Satu hashtag atau satu apa, nantinya akan yang ditampilin itu terus. Hashtag itu terus dan juga tema itu terus gitu. Dan apa ya, itu memang algoritmanya Facebook ataupun juga Instagram seperti itu kan, yang ditampilkan bukan apa yang diposting secara kronologis tapi apa yang relevan sama apa yang pernah kita cari, apa yang pernah kita mau tahu gitu, hashtag yang pernah kita pakai gitu. Ini kejadian nih sama saya sempet apa ya kan apa kepo juga tuh mengenai gosip satu artis gitu ya, dan kemudian hari-hari Keluar itu terus cuma ya. satu hari berikutnya tuh yang muncul gosip artis terus satu. Salah nih saya. Harus Gitu. harus di stop Jadi ya memang yang berarti ya. namanya apa ya algoritma itu juga mempengaruhi perilaku kita dan kita juga harus baiknya was-was tentang hal itu gitu ya. Ini yang saya kenapa sih saya bisa dikasih tahu apa ya dikasih feed seperti ini apa sih yang saya cari kemarin gitu ya. Orang kita Dan nggak memang nyari aja bisa. tapi sulit loh untuk mengelabui algoritma ini gitu. Sorry, kedengeran nggak suaraku sekarang? Ya. Heeh. Jadi kayaknya berarti kan sebenarnya kadang juga ada nggak nyari, kadang juga nggak nyari Hmm. tapi muncul juga gitu ya. Apalagi ini nyari ya, jadinya muncul tambah gitu ya. Bener nggak sih Kalau gitu? misalnya nggak nyari dan kemudian muncul, coba tanya deh sama orang rumah ataupun orang yang share IP internet yang sama kita. Apakah Oh, bisa jadi wow. gitu? Oh gitu. Oh, kalau misalnya nih di kantor ya, berarti kalau di kantor kan gimana dong? Maksudnya bukan Kalau hanya kantor kan harus. IP-nya beda dong sama IP apa pribadi. Kali Iya ya, maksudnya berarti kalau di kantor ya karena ada orang-orang lain juga yang pakai gitu ya, makanya bisa muncul pop up-nya juga beragam gitu. Bener kayak gitu ya. pop up yang beragam dan kemudian lihat juga settingan internet kamu gimana gitu, settingan browsernya gimana. Makanya kan ada ad Hmm. blocker atau misalnya pop up blocker. Itu saya juga sempet nggak pakai kan tuh, ngapain sih ya iklan aja. Tapi suami saya kan apa sempet bilang ini jangan jangan dibiarin apa pop up itu ada gitu. Jadi kami pasang Hmm. pop up atau ad blocker gitu. Dan itu penting Hmm. juga Hmm. makanya. Hmm. Mm-mm. Oke deh. Oke, jadi ya namanya keamanan data itu penting ya, dan itu dimulai dari Keamanan diri data sendiri. penting. Jadi jangan ngadepin orang lain yang uh, yang amanin data kita, atau misalnya perusahaan besar kayak Google yang amanin data kita, nggak bakalan gitu ya, namanya perusahaan besar justru malah data kita digunakan untuk kepentingan pribadinya dia gitu, dan kita yang Setuju. harusnya proaktif untuk menjaga keamanan data masing-masing gitu Mm-mm. ya. Oke, dan kemudian nggak tahu nih mungkin waktunya mungkin nggak cukup gitu ya. Saya sempat juga pengen bahas mengenai managing digital self gitu. Bahwa Hmm. yang namanya tampil secara digital itu dan tampil secara digital berbeda-beda di berbagai platform itu sebenarnya nggak masalah gitu. Contohnya Hmm. eh, di Instagram yang ditampilin foto-fotonya seperti itu. Di Facebook karena Facebook sama keluarga gitu ya bareng-bareng foto-fotonya lebih alim gitu. Di Twitter misalnya, Twitter kan mungkin cuma kata-kata gitu ya. Yang keluar adalah Heeh. kata-kata yang mungkin lebih pasif agresif dibandingkan dengan Uh, dengan yang lain gitu. Jadi ataupun misalnya di LinkedIn itu kan sosial media buat Profesional. profesional yang LinkedIn itu profesional sekali. Saya nggak
saya nggak posting mengenai apa liburan, nggak saya posting mengenai keluarga, nggak saya posting mengenai hobi, nggak saya posting gitu. Jadi sempat ada apa ya, ada apa ya, ada perdebatan juga gitu. Apakah ketika misalnya kita menampilkan Punya diri beberapa berbeda-beda di akun. berbagai setting gitu ya, berbagai platform, itu memang baik, atau misalnya itu juga malah bikin nggak konsisten gitu sama self-nya kita, sama penghayatan kita kan diri pribadi sendiri gitu ya. Dan sejauh ini memang belum ditemukan adanya apa ya, bahaya lah, ataupun misalnya Hmm. secara kepribadian gitu ya, hal-hal negatif ketika misalnya orang menampilkan diri berbeda. Jadi yang namanya menempatkan diri secara digital itu sebenarnya nggak masalah gitu. Nggak masalah kalau Karena misalnya demi kamu di keamanan juga Instagram ya Kak berbeda ya. atau di mana berbeda, asal kamu tahu bahwa memang peruntukannya sosial media yang berbagai macam ini untuk apa gitu. Jadi misalnya, oh di Instagram itu Hmm. untuk teman-teman, di Facebook untuk keluarga, ataupun misalnya di LinkedIn untuk profesional, untuk kolega. Dan itu sebenarnya nggak masalah, asal kita bisa konsisten gitu untuk posting hal-hal yang memang berhubungan dengan apa yang kita mau gitu ya di sosial media yang kita tuju gitu. Wow. Oke, jadi ini sekaligus ini ya memberikan informasi sebenarnya supaya kita cerdas secara digital ya, bukan membahayakan diri, tapi bisa bermanfaat juga. Ini kayaknya bisa jadi part kedua deh Kak ya, gitu ya. Jadi memang kan ini belum bahas detail ya dampaknya apa nantinya ke kesehatan mental gitu ya. Nanti jadi part kedua kali Kak gitu ya. Jadi ini penting buat teman-teman, oh ternyata ini loh kehidupan digital itu perlu yang namanya tadi gitu ya, hati-hati dengan data kita, jangan sembarangan sebar karena keamanan itu tanggung jawabnya sebenarnya ke diri kita juga gitu ya, bukan orang Hmm. lain ataupun perusahaan gitu. Dan apa yang kita tampilkan disebar ya udah didapat gitu ya, jejak digital masih ada, susah untuk Hmm. dihapus gitu. Adakah pesan Kak buat penutup closing hari ini Kak? Buat Jadi obrolan siang pesan kita? saya sih, secara apa ya, kalau misalnya kita beraktivitas di dunia digital ya, patut diingat lagi gitu seperti saya bilang tadi, bahwa ini beda sama dunia langsung gitu ya, sama interaksi langsung gitu. Apa data yang kita gunakan, apa yang kita berikan, data adalah uang, data adalah modal, data adalah emas gitu ya. Jadi Hmm. jangan sebar data secara digital ke orang lain gitu ya. Data kita hanya dimiliki oleh kita dan orang yang kita memang tujukan gitu ya, bukan orang Hmm. ketiga yang mendapat data kita dari orang yang kita berikan data pertama kali tadi gitu ya. Jadi itu harus hati-hati itu. Dan kemudian tadi mengenai algoritma juga ya, tetap ingat bahwa yang namanya algoritma itu berpengaruh sama pemikiran kita juga. Jadi Hmm. jangan cuma terfokus sama apa yang kita lihat secara digital gitu, karena memang secara algoritma cuma apa ya, kita akan dikelilingi sama informasi yang memang kita mau doang gitu. Hmm. Kenyataannya nggak seperti itu loh, dunia itu luas, pandangan orang itu luas. Jadi eksplorasilah hal-hal lain yang di luar apa ya, di luar dunia kita juga gitu ya, di luar Hmm. kemauan kita Harus juga. open Dan minded kemudian yang lah ketiga ya. tadi, bahwa yang namanya digital self itu juga harus di manage gitu ya. Jadi kita gunakan platform yang ada sesuai sama apa yang kita mau gitu, dan itu konsisten gitu. Jadi jangan di semua platform ngomongin hal yang sama gitu, karena nanti akan mempengaruhi juga pandangan bagaimana kita mempresentasikan diri secara digital gitu ya. Oke Oke. deh, thank you deh. Kita Jadi belum tetap bahas cyberbullying loh. Cyberbullying juga sebenarnya salah satu topik yang apa ya, menarik secara apa, dan ada kaitannya juga sama kesehatan mental juga. betul. Berarti itu buat 2 minggu lagi obrolan siang kita ya. Jadi nanti kita pikirkan kita kemas gitu ya buat teman-teman kalau ada usulan juga boleh gitu ya buat obrolan satu siang kita di WeChat gitu ya. Jangan lupa tetap stay safe bukan hanya secara fisik tapi stay safe dari uh, apa namanya data-data kita sendiri gitu ya terutama gitu ya. Karena tadi penting ada algoritma. Tenang aja ini bukan ngomongin aljabar gitu ya. Tapi memang data kita itu sebenarnya disimpan secara jejak digital juga gitu dan disimpan. Nah kan makanya ada apa big data gitu kan ya Kak gitu ya. Dengar kan ya big data itu. Oke deh, sampai ketemu 2 minggu lagi ya gitu ya. Stay safe semuanya. Oke, stay safe dan Salam sehat-sehat ya. WeChat waktu ya sehat-sehat juga. Waktu Indonesia chatting. Salam WeChat. Salam chat.